Kenalin, aku Chelsea Cleophatra Putri sebagai presenter. Dan aku Anjali Purnamasari sebagai presenter 2. Aku Aisyah Ramadana sebagai reporter. Aku Alicia Jogasi Sarman sebagai talk show. Aku Ayu Yorona sebagai tutorial. Aku Ayu Lestari Srega sebagai talent. Halo, hai teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Apa ada yang sedang merasa cemas, takut, atau khawatir? Atau ada yang lagi di fase sedang membandingkan diri dengan orang lain? Jangan ya teman-teman, ini semua adalah bentuk dari negative thinking, di mana kita terus mencari kekurangan yang ada dalam diri kita. Ini yang disebut dengan overthinking. Nah, overthinking ini adalah ketika pikiran bergerak terlalu jauh, tapi diri kita sendiri justru tidak bergerak sama sekali. Overthinking bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya rasa percaya diri. Kalau kurang rasa percaya diri, tentu kita akan merasa seperti insecure, atau bahkan ada trauma masa kecil yang membuat kita takut untuk mencoba hal-hal baru. Untuk itu, mari kita bahas lebih jauh. Halo guys, kali ini aku mau ngobrol dikit nih sama teman aku tentang percaya diri dan overthinking. Terkadang mahasiswa itu bukan nggak bisa, cuman udah overthinking duluan aja. Mari kita tanya-tanya. Baik kakak, dengan siapa? Saya Azura Putri Sugianto, NIM 25368047 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini aku mau nanya nih, kakak tahu nggak apa itu overthinking? Overthinking itu seperti pemikiran yang jahat ya, yang bisa mengganggu pemikiran kita. Jadi pemikiran kita itu jadi hal yang negatif buat diri kita sendiri. Menurut kakak, orang yang overthinking itu ada kaitannya nggak sih sama rasa bersyukur gitu atau nggak percaya diri gitu? Ada, kan overthinking itu menimbulkan rasa tidak percaya diri. Nah, rasa ketidakpercayaan diri itulah yang menimbulkan diri kita ini kurang bersyukur jadinya. Oh, kalau kayak gitu, kakak pernah nggak overthinking? Pernah dong pastinya. Dari obrolan tadi dapat kita simpulkan bahwa rasa nggak percaya diri itu sering muncul karena kita kebanyakan mikir dan overthinking yang berlebihan. Semua orang pasti ingin terlihat sempurna, akan tetapi jika diri kita tidak sesuai standar umum, maka rasa tidak percaya diri itu sering muncul. Nah, di sini aku akan memberikan beberapa tips bersyukur agar kita menyudahi rasa insecure dan tidak percaya diri itu. Yang pertama, terima diri sendiri, kenali kelebihan dan kekuranganmu tanpa membandingkan. Yang kedua, syukuri hal-hal kecil yang ada di hidupmu seperti kesehatan, keluarga, dan kemampuan yang kamu punya. Yang ketiga, kurangi melihat hidup orang lain karena yang mereka tampilkan itu hanya sisi terbaik mereka. Yang keempat, hargai prosesmu, sedikit apapun kemajuannya. Yang kelima, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung. Dan yang terakhir, selalu berterima kasih kepada diri sendiri. Nah, insecure dan tidak percaya diri itu adalah hal yang wajar. Itu berarti membuktikan bahwa diri kita sedang bertumbuh. Untuk itu, hargai prosesmu, syukuri apa saja yang ada di hidupmu, dan yakinlah kepada diri sendiri. Nah, teman-teman, salah satu cara mengatasi overthinking adalah dengan kita bercerita dengan orang lain. Kle, tau gak sih, kadang aku masih sering kepikiran sama masa lalu, padahal itu udah lama banget. Kadang trauma itu aneh ya, lukanya udah lama, tapi masih nempel sampai sekarang. Loh, kamu kenapa ya? Kamu ada trauma kah? Ada, jadi dulu aku sering ngerasa gak aman di rumah sendiri. Bahkan sampai sekarang kalau dengar suara yang keras dikit aja, aku kaget. Aku ngerti sih ya, aku juga ada trauma. Dulu aku takut banget buat ngomong. Salah dikit aja pasti langsung dimarahin. Aku paham sih, dan yang bikin aku lega, ternyata masih banyak orang yang ngerasain di posisi kita. Tapi kamu tahu gak sih cara mengatasinya? Kita bisa berbicara dengan orang sekitar, dan itu bisa bikin beban yang kita pendam jadi lebih lega. Aku juga punya satu cerita nih, yang bisa mengubah dari semua masalah, yaitu grow up. Aku juga punya masalah yang mungkin bisa mengganggu kehidupanku jika aku tidak bisa melawannya. Aku dulu juga merupakan orang yang pendiam, pemalu, tidak berani untuk berbicara dengan orang lain. Sehingga aku bertekad untuk mengubahnya sedikit demi sedikit. Walau aku tahu banyak orang yang tidak menyukai apa yang aku lakukan. Dari perubahan itu,
sedikit demi sedikit aku juga dapat menyelesaikannya. Sehingga aku sekarang berada pada titik. Aku berani, aku bisa, dan aku yakin apa yang aku lakukan itu benar. Setelah mengenal diri dan membangun keyakinan, langkah berikutnya adalah mengembangkan bakat yang kita punya, salah satunya bernyanyi. Setiap orang punya warna suara sendiri. Bakat bukan soal meniru, melainkan juga mengasah apa yang sudah ada. Tutur batinku takkan salah, silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan ku rayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan ku rayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan ku rayakan apa adanya. Tutur batinku takkan kalah, silakan pergi, ku tak rasa salah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Nah, pesan aku untuk kalian semua yang ada di luar sana, jangan takut untuk mencoba walaupun kalian tidak yakin akan hasilnya. Tetapi teruslah mencoba, karena dengan berhayal saja kita tidak tahu apa sih yang akan terjadi di masa depan dan apa yang kita peroleh di masa depan.